Halo penonton, ini adalah kali pertama kita bertemu di podcast Akal Sehat atau PAS. Ini adalah sebuah acara khusus dialog sama manusia-manusia yang berakal sehat dan hanya boleh ditonton oleh orang yang berakal sehat. Nah, kehormatan ini pertama-tama yang akan hadir ngobrol sama saya adalah seorang anggota Dewan DPRD DKI. DPRD DKI, William Aditya Sarana. Makasih Bang udah diundang. Wah, kami yang berterima kasih udah langsung mau datang, bersedia datang. Karena emang saya ingin agar William kalau bisa nih men-share pengalaman selama berapa tahun ya? Sekarang sekitar 4 tahun udah ya. 4 tahun udah ya? 4 tahun. William ini kalau Anda masih ingat nih para penonton adalah orang yang menggegerkan Indonesia gara-gara Aibon. Lem Aibon. Lem Aibon. Nanti bicara ya, Will. Okay. Dan juga barangkali saya perlu ingatkan William Aditya Sarana ini dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketika dia menjadi anggota masuk ke parlemen, usia dia baru 23. Kalau nggak salah jadi anggota parlemen termuda ya. Termuda di DPRD. Di DPRD DKI atau DPRD. DPRD. Ya, dan ketika itu tadi saya baru dengar Anda ketika itu sebetulnya belum lulus ya. Belum. Statusnya masih mahasiswa. Ketika jadi anggota parlemen. Iya, pas dilantik. Ini luar biasa. Nah, ini pasti ini usia-usia orang idealis nih. Nah, jadi penonton ini saya ingin quote satu hal. Jadi ketika kasus Aibon itu meledak, William ini baru beberapa bulan ya menjadi anggota DPRD ya. Tapi supaya jangan saya ngomong deh. William tolong cerita nih. Anda tolong ceritakan kepada kita semua tentang apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu. Jadi kami waktu itu dilantik kan bulan Agustus dan sudah dalam proses mempersiapkan anggaran untuk tahun 2020. Oke. Jadi setelah kami dilantik kami langsung membahas anggaran. Yang dirancang oleh Pemprov DKI bersama dengan DPRD. Yang sebelumnya sudah ada proses yang berjalan lah. Oke, jadi yang bulan Agustus dibicarakan itu sebenarnya dirancang pada awal tahun kali ya? Betul, dari pertengahan tahun lah sudah ada. Udah disetujui? Belum setujui tapi rancangannya sudah ada. Nah dari sana kita fraksi PSI langsung membagi tugas per komisi untuk melakukan pengkulitan lah. Kita kritisi, kita dalami sehingga ketika kita masuk dalam ruang rapat, kita sudah tahu apa yang harus kita kritisi, apa yang harus kita potong anggarannya, mana yang harus kita tambah. Oke. Ketika itu berapa anggota PSI? 8 orang dan di setiap komisi kita ada orang. Jadi lengkap lah. Nah, kita ditugaskan masing-masing untuk menyisir anggaran waktu itu. Dan akhirnya memang kita menemukan beberapa anggaran janggal. Sorry, supaya gampang supaya jelas. Menyisir tuh apa artinya? Menyisir artinya kita mendapat rancangan anggaran yang sudah dirancang oleh Pemprov, eksekutif. Itu bentuknya Excel gitu? Nah ini ceritanya menarik. Jadi awalnya kita tuh hanya diberikan berkas yang setumpuk, bukan file, soft file gitu. Hard copy. Nah kita minta file Excel-nya karena nggak memungkinkan lah kita menyisir anggaran tanpa file Excel. Kalau pakai hard copy nggak bakal selesai lah. Kenapa sih? Karena terlalu tebal, nggak bisa difilter gitu kan. Dan kalau di hard copy biasanya nggak detail anggarannya. Jadi sebenarnya agak panjang ceritanya. Ya, oke. Jadi pada akhirnya kita dapat file Excel-nya. Lalu kita sisir. Lalu kita itu harusnya Anda bacain di komputer. Kita bacain. TA kita juga kita tugaskan untuk sisir. Ada TA ya. Ada tenaga ahli. Jadi kita dalam sebulan itu benar-benar menyisir anggaran lah. 1 bulan. 1 bulan sebelum kita masuk dalam rapat pembahasan anggaran tahun depan. Oke. Jadi dari Agustus ke September kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kita bahas terus, kita sisir mana yang harus kita kritisi, mana yang harus kita tambahkan dan lain-lain. Nah akhirnya kita mendapatkan beberapa anggaran janggal dan yang paling janggal itu adalah anggaran lem Aibon 82 miliar. Nah, anggaran lem Aibon itu ditemukan
di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Jakarta Barat 82 miliar. 82 miliar. Dan tersimpan dalam mata anggaran yang namanya Bantuan Operasional Sekolah. Oke, BOS ya. BOS. Sepintas tidak ada masalah. Bantuan Operasional Sekolah 82 miliar. Tapi pas kita klik lagi, nggak tahu cuma beli lem ibon 82 miliar gitu loh. Nah ini yang membuat, wah kok begini gitu loh. Lalu kita mendesak juga. Itu artinya setahun ya? 82 miliar setahun? 82 miliar setahun. Hanya di Jakarta Barat? Hanya untuk sekolah. Sekolah di seluruh? Sekolah di Jakarta Barat. Hanya sekolah Jakarta Barat? Iya, 82 miliar. Gitu. Di satu sisi kita juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera merilis anggaran di website gitu. Jadi Pak Anies waktu itu nggak mau rilis anggarannya. Karena dia bilang masih bentuknya rancangan. Yang tadi itu? Iya masih rancangan, kita nggak mau dipublish ke website. Sedangkan sejak zamannya Pak Ahok ya, itu sudah ada kebiasaan untuk merilis anggaran dalam bentuk rancangan di website. Ya, rancangannya pun sudah dipublish di website. Tujuannya apa? Tujuannya untuk masyarakat sama-sama mengawasi. Nah, sedangkan Pak Anies punya pandangan yang berbeda. Tunggu diketok dulu aja, baru saya publish. Nah ini kita bersurat, kalau nggak salah 5 kali ada. Selama 1 bulan? Selama 1 bulan lebih itu. 5 kali surat? 5 kali surat kalau nggak salah ya. Nanti mungkin harus cek lagi. Tapi nggak dijawab atau? Nggak dijawab. Kita bersurat, nggak dijawab. Sedangkan kita sudah menyisir dan banyak banget nih anggaran janggalnya. Contohnya apa? Selain iPhone waktu itu ada pulpen ya, saya lupa anggaran berapa, tapi nggak masuk akal. Anggaran untuk pulpen, terus untuk komputer, anggarannya sangat nggak masuk akal. Tapi kalau iPhone sih udah kelewatan lah. Wah, nah iPhone itu agak kelewatan, kelewatan banget tuh iPhone memang. Nah kita awalnya nggak mau ribut di media sosial atau media massa, karena cukup kita bersurat dulu deh. Kita niat baik bersurat. Kita bersurat, kamu publish dong segera rancangannya. Tapi karena tidak dibalas-balas, tidak ditingkat baik, ya akhirnya kita bawa pertarungan ini ke publik. Gitu, dengan kita mengupload salah satu mata anggaran yang janggal, yaitu ya lem ibon 82 miliar itu. Anda naikkan ke Twitter. Ke Twitter Anda? Saya pribadi. Bukan akun PSI ya? Bukan. Tapi sudah dalam kesepakatan fraksi. Gitu. Fraksi itu artinya merujuk pada PSI ya? PSI di DPRD. 8 orang itu sudah bersepakat. Yaudah kita bawa pertarungan ini dalam media massa, media sosial, ruang publik. Gitu. Kenapa Anda yang menaikkan? Sebenarnya nggak ada suatu ini ya, tapi memang karena mungkin saya waktu itu dianggap, saya sebelum iPhone saya sudah mengkritisi anggaran antivirus nggak salah. Oh iya, ini zaman banyak COVID. banyak banget. Ini zaman COVID kan? Enggak, sebelum COVID 2019. 2019 belum ya? Sebelum itu memang saya udah banyak dalam tanda kutip keributan ya. Jadi awal saya gugat Perda untuk PKL di Tanah Abang. Itu ribut. Itu kenapa masalahnya? Boleh sedikit? Sedikit. Kalau di waktu itu kan Tanah Abang itu kan sudah rapi ya, dirapikan oleh Pak Jokowi kan. Lalu Pak Anies dengan kebijakannya menjadikan jalan di Tanah Abang itu sebagai tempat berdagang. Iya, betul. Kayak gitu kan? Ingat. Lah ini waktu itu saya masih mahasiswa tuh. Semester akhir lah. Wah, kalau ini sebelum masuk nih ya? Sebelum masuk bahkan. Ya sebelum masuk udah banyak ributan. Udah kritik. Ya, jadi dasar hukumnya apa ya Pak Anies ya? Bisa menjadikan jalan sebagai tempat berdagang. Saya carilah, saya kan anak hukum. Saya cari perdanya. Oh ternyata ada dasar hukumnya. Lalu saya cek dengan undang-undang. Kalau ada dasar hukumnya jadi seharusnya nggak masalah dong? Nggak masalah. Nah saya gugat dasar hukumnya ke Mahkamah Agung. Perdanya itu ternyata bertentangan dengan undang-undang lalu lintas. Jalan boleh ditutup, tapi tidak boleh untuk tempat berdagang. Boleh buat CFD misalnya, ada kegiatan-kegiatan kenegaraan, Car Free Day, kegiatan kenegaraan boleh ditutup. Tapi untuk berdagang itu nggak boleh sebenarnya dalam undang-undang. Jadi saya gugat perdanya, pasalnya, dan dibatalkan sama Mahkamah Agung karena bertentangan dengan undang-undang.
Jadi batal tuh perda. Batal perdanya. Terus saya waktu itu ribut juga soal anggaran antivirus. Agak besar juga tuh, nggak masuk akal. Saya upload tuh modelnya kayak gitu. Sorry, kalau yang antivirus sesudah Anda masuk? Sesudah saya masuk. Oke. Sesudah saya masuk. Jadi mungkin PSI melihat, wah ini anaknya nih suka ribut di... Nah tadi dana antivirus juga nggak masuk akal? Ya saya lihat nggak masuk akal. Oke. Gitu. Udah sempat masuk beberapa media tuh, tapi nggak seribut Lem Ibon memang. Karena Lem Ibon sangat aneh. Iya. Jadi karena mereka mungkin melihat, wah William ini cocok nih buat begini-begini. Akhirnya saya dikasih lah Lem Ibon itu. Mainan baru. Ini kamu ributin dah sekarang gitu di media sosial. Anda angkat. Udah saya angkat. Akhirnya rame. Dalam satu malam itu. Iya. Dalam satu malam. Itu apa sih, tweet ya? Saya tweet jam 7 jam 8 malam ya. Iya. Paginya langsung preskon saya. Oke. Preskon untuk mendesak Pemprov DKI Jakarta membuka rancangan anggaran segera gitu. Lalu setelah itu direspon sama Pemprov DKI. Mulailah keributan itu, media mulai inilah. Akhirnya suku dinas pendidikan itu menjawab bahwa anggaran itu salah ketik, Pak, gitu. Salah ketik. Waduh, salah ketiknya baik banget ya, 82 miliar gitu saya bilang. Dan salah ketiknya banyak loh. Kan enggak cuma Lem Ibon. Yang lucu emang Lem Ibon, tapi kan ada pulpen, ada ini salah ketik semua salah ketik. Jadi kalau dia bilang salah ketik 82 miliar seharusnya berapa? Enggak, dia bilangnya harusnya bukan Lem Ibon, Pak, 82 miliar itu. Tapi untuk yang lain-lain gitu. Oke. Salah taruh lah ya. Salah taruh. Tapi kan yang anggaran yang janggalnya banyak nih, bukan ini. Lu salah ketik semua maksud gue. Nah, akhirnya kita sempat berdebat lah di TV dan lain sebagainya dengan kepala dinas pendidikan dan lain-lain. Ya akhirnya isu itu bertahan kalau nggak salah hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Lalu setelah itu anggaran itu akhirnya nggak ada. Dan sempat ada laporan ke Badan Kehormatan memang. Anda dilaporkan? Saya dilaporkan ke Badan Kehormatan. Saya dilaporkan oleh salah satu ormas yang menganggap bahwa kritik saya ini dalam tanda kutip merendahkan martabat gubernur gitu. Oh, jadi membela gubernurnya ya? Membela gubernur. Kenapa Anda menghina gubernur? Jadi setelah masuk laporan itu saya disidang oleh Badan Kehormatan. Saya sampaikan di sana bahwa saya ini anggota badan anggaran. Saya punya hak untuk mengkritisi anggaran di dinas manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan adalah kritik, ya kan? Kritik, dan kritik ini berkaitan dengan kebijakan, bukan personil Pak Anies. Jadi kalau dianggap saya merendahkan martabat Pak Anies, itu kan sudah masuk dalam ranah personal dong. Saya nggak pernah masuk ke ranah personal gitu. Lagi pula yang saya kritik adalah anggaran. Yang saya kritik adalah kebijakan, bukan personal Pak Anies. Jadi kalau dikategorikan sebagai penghinaan, itu nggak tepat. Menurut saya begitu. Saya menjawabnya seperti itu di sidang. Dan akhirnya setelah di sidang, akhirnya muncul rekomendasi bahwa saya harus dijatuhkan sanksi lisan gitu. Sanksi lisan gitu. Yang memberi sanksi? Oh, saya bersalah sebenarnya itu dalam sidang itu sebenarnya. Gitu. Anda dikasih sanksi? Sanksi lisan. Oleh? Jadi prosesnya itu adalah rekomendasi. Jadi BK itu memberikan rekomendasi kepada Ketua DPRD untuk memberikan sanksi lisan ke saya gitu. Jadi Ketua DPRD menegur Anda? Tapi berhenti di sini. Oke. Hanya sampai BK rekomendasi Ketua DPRD. Nggak pernah juga ya? Nggak menjatuhkan. Tapi yang terpenting buat rakyat adalah akhirnya itu dibatalkan. Akhirnya dibatalkan. Dan beberapa anggaran-anggaran janggal yang kita sampaikan itu nggak ada yang masuk akhirnya. Oke. Semua batal ya? Batal. Nah, pertanyaan saya, Will, adalah ketika itu sikap partai-partai lain seperti apa? Waktu itu sempat ada ketegangan karena memang sesuatu hal yang baru menurut saya.
keributan atau debat itu kan seringkali terjadi di DPR RI ya. Dan mungkin sudah terbiasa dengan level keributan, maksudnya konflik yang sebegitu besar. Yeah. Nah, di DPRD memang belum ada presidennya seperti ini. Jadi ada semacam ketegangan lah gitu ya, ketegangan. Dan ya akhirnya kita jalankan saja sudah peran kita sebagai anggota DPRD. Will, kenapa harus ada ketegangan? Maksud saya kan gini, yang sebetulnya Anda kritisi adalah anggaran yang dirancang oleh Pemprov kan? Kan sebetulnya tidak melibatkan anggota DPRD yang lain kan? Kenapa kemudian ada ketegangan? Menurut saya ketegangan itu muncul karena memang belum ada presiden di mana penyisiran anggaran atau pengkritisan anggaran sampai ke frekuensi yang setinggi ini gitu. Sampai ke media, gitu-gitu sampai itu kan 1 bulan itu isunya ke Mata Najwa, ke IASI, nggak pernah ada seperti ini dalam proses pembahasan anggaran. Jadi terjadi ketegangan lah. Tapi efek gitu. Istilahnya fraksi kan? Fraksi. Partai-partai lain tuh fraksi kan? Ya. Tapi fraksi-fraksi yang lain tuh membenarkan nggak ini Anda, komplain Anda, keluhan Anda? Fraksi-fraksi lain dalam posisi menganggap bahwa ini salah dong. Salah kan? Tetap salah. Ya nggak mungkin lah ini bisa dibenarkan kan? Lem Aibon 82 miliar dan beberapa anggaran janggal lain. Dan beberapa anggota fraksi juga pada akhirnya juga mulai ini harus benar-benar ini sekarang. Maksudnya kritisnya harus lebih disisir lagi, lebih dalam lagi gitu. Memang yang jadi perdebatan adalah soal proporsionalitas memang gitu. Apakah subjektivitas kan itu? Artinya apakah perlu setinggi ini frekuensinya? Apakah harusnya lebih tenang pengkritisannya atau gimana? Jadi lebih ke subjektivitas aja sih. Pengkritisannya harus lebih tenang gitu ya. Maksudnya ya lebih soft mungkin gitu. Jangan rame. Tapi menurut Anda nih ya, walaupun ini jadinya hypothetical question ya. Kalau tidak diangkat serame itu mungkin tercegah tidak? Itulah kenapa kita ngirim surat sampai 5 kali kan? Iya. Nah, itu yang tidak diindahkan. Iya. Kalau ini diindahkan, ini dijawab dengan itikat baik, rancangan anggaran dipublish oleh Pak Anies waktu itu, ya nggak akan terjadi keributan. Betul. Jadi keributan ini adalah efek sebenarnya. Betul. Dari tidak dibalasnya surat kita waktu itu. Oke, itu kan, jadi itu tahun pertama nih, Anda udah bikin rame ya. Nama Anda ketika itu muncul di mana-mana, seperti Anda bilang tadi. Nah, hal yang sama berulang nggak di tahun-tahun berikutnya? Di tahun-tahun berikutnya memang nggak ada kesalahan sefatal itu lagi. Oke. Tapi memang ada beberapa mata anggaran yang kami lihat juga janggal. Misalnya di tahun 2020 ya, atau 2021 saya lupa, itu kami mengkritisi anggaran di Dinas Damkar. Damkar tuh pemadam kebakaran. Tuh. Ya. Dan sudah kami publish juga videonya waktu itu saya ngomong di rapat sidang. Jadi kami waktu itu membandingkan pengadaan LUF 60 namanya. LUF 60 ini alat untuk memadamkan api lah sederhananya gitu, yang lebih canggih. Kami bandingkan harganya dengan pengadaan di negara-negara lain, di Singapura dan negara-negara Eropa, Asia yang lain. Ternyata anggaran yang kita gelontorkan untuk membeli LUF 60 itu lebih besar, 2-3 kali lipat gitu. Saya lupa persisnya seberapa. Jadi harga yang Anda baca di anggaran pembelian LUF itu di Jakarta itu, ya, nominalnya lebih mahal daripada negara-negara lain. Oke. Ya. Nanti saya mau tanya caranya Anda melakukan itu. Coba jawab dulu nih. Nah, setelah itu kita bawa ke ruang rapat kan. Iya. Saya tanya kepada kepala dinas, Pak, kita udah bandingkan dengan negara lain. Ini di ruang rapat terbuka. Terbuka.
Ada videonya kok. Ya. Kenapa? Apa karena perpajakan kita? Saya rasa nggak mungkin. Karena ini kan bukan barang mewah. Ini barang yang digunakan untuk pelayanan publik. Ya akhirnya kepala dinas mengatakan, oh ya ini kita lebih bayar katanya. Lebih bayar Pak. Jadi saya akan membalikan selisih lebih bayarnya itu ke kas negara gitu. Oh, kalau ini belum jadi rancangan ya? Udah dipakai. Sudah digunakan. Sudah digunakan sesuai dengan rencana anggaran. Ya. Artinya kan. Tapi ternyata bayarnya lebih tinggi dari yang dari negara-negara lain. Sorry. Gitu. Sebelumnya tidak bermasalah ketika dia dianggarkan orang tuh belum ngeh gitu ya. Ya waktu itu kita mungkin skip atau nggak ngeh ya. Mungkin ya. Karena banyak banget mata anggaran di Pemprov itu. Akhirnya kita menemukanlah ketika forum pertanggungjawaban anggaran. Oke, karena ada gitu ya, mula-mula ada anggaran dulu, disetujui, ada anggaran rancangan, disetujui, jalan, dipakai anggarannya, betul. Setelah akhir tahun pertanggungjawaban. Oke, gitu. Di pertanggungjawaban itulah kita tanyakan ke kepala dinas, kenapa kita lebih mahal dari negara-negara lain. Dia bilang kelebihan bayar. Dan ini sering terjadi memang di zaman pemerintahan Pak Anies. Sebelum yang lain. Anda tanya nggak, kok bisa kelebihan bayar? Saya nggak follow up ya. Iya, oke. Nggak, saya cuma menduga nih, Kelebihan bayar ini kan suatu hal yang sering terjadi ya. Dan jangan sampai ini digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban gitu loh. Iya. Jadi ya jangan terjadilah hal-hal seperti ini lagi. Oke. Gitu loh. Nah, Anda tadi bilang bukan hanya di Damkar nih. Apalagi kelebihan bayar yang lain? Saya lupa ya beberapa mata anggaran lain, tapi kalau di berita tuh cek banyak tuh kelebihan bayar. Nggak, saya kalau saya mau beli sebuah lemari kan ada harganya, lemari ini 100.000 lah gitu ya. Kan 100.000 itu juga pasti luv itu. Oke, saya tadi lupa nanya. Anda tuh gimana cara ngeceknya sehingga Anda bisa tahu bahwa itu kelebihan bayar? Saya ceknya dengan cara kita itu kan memang punya kebiasaan sebelum masuk ke forum rapat kita selalu penyisiran anggaran tadi ya. Termasuk juga dengan pertanggungjawaban. Terlebih kalau pertanggungjawaban itu ada laporan-laporan BPK, Bang. Jadi tidak hanya DPRD yang mengevaluasi penggunaan anggaran tapi juga BPK. Jadi BPK itu biasanya sudah mengevaluasi sebelum DPRD. Jadi kita menerima laporan BPK tuh sebagai rujukan kita menilai pertanggungjawaban anggaran. Jadi banyaklah bahan yang kita punya untuk mengkritisi. Bukan Anda cari sendiri? Bukan, itu tugas kita untuk pengawasan. Jadi ya kita cari-cari juga, maksudnya kita sisir satu-satu pertanggungjawabannya satu-satu. Dan kita punya tim TA juga untuk membantu tugas-tugas kita. Ya, saya curious saja. Harga luv itu diperoleh dari apa sih? Kan kalau penjualan Damkar tuh pasti tidak dijual di di Tokopedia kan? Iya. Itu TA Anda yang mencari. Jadi kalau pengadaan itu kan ada dua ya. Satu dari e-katalog. Yang kedua dari tender gitu. Barang-barang yang nggak bisa dicari di e-katalog biasanya di tender gitu. Nah saya waktu itu agak lupa ya, nih barang ini harusnya sih di tender ya, luv ini, karena barangnya kan tidak umum ya. Biasanya kalau e-katalog itu yang umum, kursi, meja gitu. Kalau luv 60 harusnya sih di tender ya, harusnya di tender ya. Jadi anggarannya ya dari hasil tender itu, artinya memang sudah dianggarkan, nanti ditenderkan gitu loh. Oke, jadi Anda tahu ternyata dia bilang ini kelebihan bayar itu dikembalikan. Ingat nggak berapa kira-kira kelebihan bayarnya? Harus saya cek lagi, saya agak lupa lah. Tapi kita bicara miliar ya? Miliar. Oke. Yang lain-lain juga begitu? Di beberapa anggaran lain juga ada yang seperti itu. Kelebihan bayar. Well, saya mau tanya satu hal. Ini hanya PSI kah yang secerewet itu? Atau ada nggak sih partai-partai lain yang juga
mempertanyakan hal-hal semacam ini? Semacam ini menurut saya di komisi saya ya, beberapa anggota komisi kami juga cukup kritis juga ketika membahas anggaran. Komisi saya ya, karena komisi kan saya di komisi jadi dari fraksi lain ya? Ya di fraksi lain, fraksi lain. Kami melihat juga ada kekritisan yang sama kok dengan anggota-anggota komisi yang lain gitu. Tapi kenapa jadinya yang muncul? Mungkin ini lebih kepada publisitas kali ya. Kenapa? PSI lebih pinter. Tapi kalau sejak di DPRD itu memang sekarang sudah mulai banyak anggota-anggota DPRD yang mempublish rapat-rapat ya. Oh gitu. Gimana tuh? Jadi kan ini pengalaman saya ya. Waktu mahasiswa saya nggak pernah lihat rapat DPRD dipublish. Kalau DPR kayaknya beberapa ada ya. Kalau DPRD masih jarang saya lihat. Nah sejak periode ini itu mulai banyak. Sejak keramaian Aibon. Gitu. Jadi siapa yang mempublish? Fraksinya. Oh, fraksi-fraksi itu udah mulai publish kritisi-kritisi di ruang rapat itu. Oke. Nah, tapi yang tadi transparansi anggaran yang Anda minta ke Pemprov. Iya. Itu sekarang sudah dilakukan tidak? Sekarang ini kan Pak Heru maksudnya? Bukan, sesudah 2019. Sesudah 2019. Tidak, rancangan itu nggak pernah diupload. Tetap nggak. Dan ini saya mungkin mau cerita ya. E-budgeting itu kan peninggalannya Pak Jokowi dan Pak Ahok ya, e-budgeting itu. Jadi e-budgeting itu menjawab persoalan anggaran-anggaran siluman yang Pak Ahok sering marah-marah waktu itu. Apa tuh? Dulu kan Pak Ahok sering marah nih. Saya udah bahas nih, sudah sepakat dengan DPRD anggaran dinas A sekian miliar. Tapi tiba-tiba detail-detailnya itu ada anggaran-anggaran baru di luar kesepakatan. Pas jalan. Nah. Karena dulu nggak ada sistemnya. Mungkin dulu cuma pakai file Excel menurut saya. Jadi nggak tahu deh yang rubah siapa, yang ngedit siapa. Nah Pak Ahok waktu itu membuat e-budgeting. E-budgeting ini membuat anggaran-anggaran siluman ini bisa hilang. Karena kalau nanti ada yang mengubah ataupun ada yang mengganti mata anggaran di luar kesepakatan gubernur dan DPRD, gubernur tuh bisa langsung tahu. Karena kelihatan yang login tuh siapa. Oh. Jadi pakai username. Ya. Kalau pakai Google Drive itu kelihatan tuh yang edit siapa. Ya, kapan siapa yang melakukan waktunya gitu. Mata anggaran mana yang berubah. Kalau dulu tuh Pak Ahok tuh susah tuh. Karena detail ribuan loh, mata anggaran itu kan ribuan. Jadi susah untuk ngeliatin satu-satu. Nah, e-budgeting itu membantu Pak Ahok, Pak Gubernur lah sebenarnya, Gubernur untuk ngeliat sampai ke detail-detailnya. Siapa yang ngubah, siapa yang main dan lain-lain gitu. Nah, setelah ribut rem Aibon ini, Pak Anies kan sempat bilang e-budgetingnya kurang smart kan gitu. Akhirnya dibuatlah sistem e-budgeting baru. Jadi Pak Anies ini sering dia banyak sekali melakukan rebranding dan mengganti kebijakan namanya. Jadi dulu ada yang namanya Clue, jadi Jaki. Padahal fungsinya hampir mirip. Terus e-budgeting Pak Ahok diganti sekarang namanya Smart e-budgeting. Nah gitu. Itu sama aja atau covernya aja. Jadi website-nya tuh lebih bagus sekarang. Lebih indah. Memang itu jagonya Pak Anies tuh, lebih indah. Tapi sorry, kembali ke tadi. Dalam kasus yang Anda ini ya. Dengan adanya smart e-budgeting lah. Smart e-budgeting karena e-budgetingnya Pak Ahok kurang smart. Dianggap kurang smart kata Pak Anies. Nah terus artinya mulai adanya smart e-budgeting jadi kembali seperti yang dilakukan Pak Ahok. Artinya kalau ada yang mengubah ketahuan. Jadi sebenarnya dua-duanya sama ini. Tapi memang yang ini lebih rapi, lebih keren lah. Lebih keren websitenya. Iya. Tapi soal mengupload anggaran dalam bentuk rancangan itu nggak pernah dilakukan. Oke. Jadi smart e-budgetingnya hanya yang udah jadi. Yang udah jadi. Jadi saya pernah menyampaikan secanggih apapun alatnya, kalau usernya nggak punya niat politik untuk menggunakan alat yang canggih ini nggak akan kejadian apa-apa.
Iya. Jadi canggih alat-alat yang dipunya Pak Anies, tapi dia nggak menggunakan untuk transparansi anggaran waktu itu sampai masa jabatan Pak Anies berakhir ya. Iya. Jadi sebenarnya memang kuncinya adalah pada transparansi ya. Niat politik sebenarnya, niat itu. Iya, niat politik. Jadi transparansi harus dilandasi oleh adanya niat politik kan. Betul. Oke. Itu paling karena nggak punya, ya akhirnya nggak bisa. Nggak ya. ada akhirnya. Dan satu lagi yang juga besar, Will, Formula E. Formula E. Saya tahu ini ceritanya panjang, tapi bisa nggak Anda bagian-bagian terpenting dari Formula E ini? Formula E itu sudah mulai muncul anggarannya di tahun 2019. Ketika ketok anggaran, PSI memberikan catatan. Oke, kita setuju diketok, tapi untuk anggaran Formula E ini kami tidak setuju. Ada catatannya. Jadi Anda bilang Formula E-nya oke, tapi anggarannya... Anggaran APBD 2020 kita ketok, saya setuju PSI. Tapi khusus untuk mata anggaran Formula E kita nggak setuju ya, catatannya begitu. Oke. Ya. Barulah isu ketika itu Anda sudah mulai mencium ketidakberesan, Kita lebih melihat belum saatnya ini kita mengadakan Formula E di Jakarta. Walaupun waktu itu belum ada Covid ya. Ada Covid waktu itu. 2019 ya. 2019. Jadi kita melihat belum pantas nih, belum layak kita mengadakan Formula E. Masih banyak hal-hal lain yang harus kita selesaikan. Gitu. Terlebih lagi Formula E ini kan beda dengan MotoGP. Kalau Formula E ini event yang tidak menghasilkan aset. Karena sirkuitnya, lalu areanya itu temporer semua. Selesai bongkar diangkat pasang lagi. Ya. MotoGP kan permanen, aset itu. Ada hotel dan sebagainya. Kalau ini bongkar pasang, anggarannya mahal gitu. Kita lihat nggak ada. Itu maksud Anda kalau MotoGP, kenapa kan angkanya jauh lebih besar ya? Itu antara lain karena ada di dana yang digunakan untuk membiayai apa yang Anda sebut sebagai apa tadi? Aset. Bisa menjadi aset. Sirkuitnya permanen. Iya. Mungkin ada hotel-hotel di sana jadi permanen juga. Oke, fasilitasnya lain. Permanen dan bisa digunakan terus-menerus. Kalau ini kayak knockdown gitu ya? Knockdown. Dia bongkar pasang sistemnya. Ya. Selesai udah bongkar lagi. Oke. Jadi waktu itu Anda sudah melihat ini nggak layak lah ya, belum pantas. Tapi waktu itu PSI tidak cukup ini ya, tidak merasa harus ngotot. Pokoknya ini nggak boleh ada gitu. Jadi kita akhirnya dihadapkan pada pilihan mau menolak anggaran atau khusus Formula E ini aja yang itu bisa ya. Akhirnya kita berikan catatan. Ya, gitu. Oke. Karena itu dimungkinkan ya. Memungkinkan. Oke. Khusus ini kita nggak bisa. Kita nggak setuju ya fraksi PSI soal ini. Dan angkanya waktu itu udah sefantastis. Udah besar sekali. Yang triliunan itu ya. Iya, triliunan. Yang komitmen fee segala macam. Komitmen fee dan lain-lain lah. Dan itu untuk 5 tahun ya. Untuk 5 tahun. Ya. Oke. Terus selanjutnya tahun 2020? Tahun 2020 kan kita Covid kan. Covid terus Formula E ini diundur kan sampai terakhir kan akhirnya diselenggarakan tahun 2022 ya. 22. Ya karena Covid dan sebagainya kita terus kritisi. Jadi setiap tahun itu muncul lagi. Muncul lagi. Kan harus dilanjutkan terus kan. Ya. Pindahin anggarannya. Terus di tahun-tahun Covid itu sudah cair komitmen fee. Komitmen fee-nya udah cair. DP dulu nih, istilahnya gitulah kalau bahasa warungnya. Oke, padahal Anda PSI masih mempertanyakan kan? Kami mempertanyakan komitmen fee ini terlalu besar. Dibandingkan negara-negara lain lagi kita lihatnya. Oke. Besar sekali gitu. Oke. Dan untuk apa sih komitmen fee? Gitu, saya tanya begitu. Dia nggak bisa menjawab dengan tegas. Laporan-laporan untuk visibility study-nya juga nggak lengkap. Buat apa komitmen fee ini? Anggaran sebesar itu 560 miliar saya ingat waktu itu. Iya. Apakah ini untuk bangun sirkuitnya misalnya? Dan setahu saya sampai hari ini komitmen fee itu sebenarnya untuk kepanitiaan. Untuk kepanitiaannya saja. Bukan untuk bangun sirkuit, untuk penyelenggaraan enggak. Betul. Buat kepanitiaan saja. Saya juga ingat itu. Jadi itu adalah komitmen fee kepada si pihak penyelenggara. Iya.
yang internasional itu ya, Iya. bahwa kita committed untuk bikin ini, ya. dananya sekian. Ya, bangun sirkuit gitu lain lagi. Iya. Iya. Itu ingat nggak? Anda itu kan tadi 2019 ya. 2020 itu udah muncul ya masalah itu. Yang saya ingat ramenya 2021. Karena 2022 itu dijalankan ya kan? Iya. Saya agak lupa ya. Oke. Saya agak lupa. Ya. Dan akhirnya diakhiri sama hak interpelasi itu Formula E. Oke, tahun 2000 menjelang ya. Menjelang ya. Diselenggarakannya. Menjelang diselenggarakan. Itu artinya apa interpelasi Anda itu? Jadi kita itu kan udah mengkritisi sudah cukup lama ya. Kayaknya nggak ada respon yang baik dari Pemprov. Rapat-rapat komisi sepertinya tidak cukup untuk meminta jawaban dari Pemprov. Ya udah, kalau forum komisi kita nggak cukup, kita naikin frekuensinya jadi forum interpelasi. Ini jauh lebih serius. Interpelasi itu artinya? Interpelasi artinya mengundang gubernur untuk kita bertanya langsung kepada gubernur soal hal-hal yang kebijakan-kebijakan strategis. Kalau rapat-rapat komisi kan kepala dinas yang muncul, Jakpro yang muncul, kita mau gubernur. Karena kami nggak puas dengan jawabannya anak buahnya Pak Anies, kira-kira gitu. Akhirnya interpelasi, kita dengan PDI Perjuangan waktu itu kan mengajukan interpelasi, ngumpulin tanda tangan, tapi akhirnya interpelasi itu tidak bisa dilaksanakan. Karena fraksi-fraksi lain tidak mau melakukan interpelasi. Selain Anda dan PDIP? Iya. Dan muncul foto itu kan, foto makan malam bersama. Akhirnya tidak pernah Pak Anies itu dimintai menjelaskan atau memberikan penjelasan pertanggungjawaban tentang Formula E. Tidak pernah. Tidak pernah ya? Di forum interpelasi belum pernah. Dan itu kan masih terus berlangsung sampai kalau dimulai tahun 2020 pertama sampai 2024, betul? Formula E? Iya. Iya. Formula E itu kalau nggak salah 5 kali ya. 5 kali. Dan Pak Heru kan juga mengadakan juga akhirnya. Terbelenggu dengan yang kemarin-kemarin. Karena terbelenggu ya, udah terikat bahwa itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dianggap kerugian negara. Justru salah Pak Heru ya. Justru salah. Harus dilakukan memang. Sikap Anda terhadap Formula E di zaman Pak Heru gimana? Kalau saya meminta untuk Pak Heru cuci piring. Jadi banyak hal-hal yang kita pertanyakan zaman Pak Anies soal Formula E. Misalnya berapa profitnya, keuntungannya berapa, visibility study-nya udah dikerjakan belum, pertanggungjawaban anggarannya gimana. Jadi banyak cuci piringnya Pak Heru. Karena dulu nggak ada. Dulu nggak dijawab sama dia. Pertanggungjawaban visibility study-nya itu sempat dimintakan revisi sama BPK dan itu nggak pernah ada sampai sekarang. Setahu saya belum pernah ada. Dan perhitungan profitnya segala macam itu belum disampaikan. Jadi yang Anda maksud cuci piring itu adalah Pak Heru diminta kan karena kita melihatnya tidak personal ya, karena kan Pemprov ini kan silih berganti kepemimpinan. Kami meminta Pak Heru untuk cuci piring dalam artian mempertanggungjawabkan keuangan penyelenggaraan Formula E ini. Jadi pernah saya sampaikan, oke, Formula E tampak megah di bawah JIS kan, tapi kita jangan puas diri. Gimana keuangan di balik penyelenggaraan ini? Nah ini untung nggak? Visibility study-nya dilakukan nggak? Pertanggungjawaban anggarannya dilakukan nggak? Nah ini yang menurut saya Pak Heru harus bisa cuci piring lah. William, sering orang mengatakan PSI itu kerjaannya cuma satu, hobinya satu, menyerang pemerintahan Anies. Nggak pernah muji, nggak pernah. Ya masa sih nggak ada yang perlu dipuji gitu loh. Sebenarnya gimana sih? Emang sebenci itu? Jadi kita itu kan dilantik sebagai anggota DPRD untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau kita lihat di media, kritik-kritik yang kita sampaikan itu basisnya adalah kebijakan. Kita nggak pernah personal, kita nggak pernah
membawa kehidupan keluarga Pak Anies misalnya. Kita strict kepada penggunaan anggaran, penyelenggaraan kebijakannya, dan lain-lain. Jadi kami memang memposisikan diri sebagai alternatif nih bagi masyarakat Jakarta. Seharusnya kepemimpinan yang baik nih seperti ini, kebijakan yang baik nih seperti ini, bolong-bolongnya di sini. Jadi kami semata-mata menjalankan tugas sebenarnya, Bang Ade gitu. Kami menjalankan tugas, Pak Anies juga menjalankan tugas. Kami sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat. Iya, gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih. Iya, siap. Ini adalah Anda belum lulus ketika itu sudah masuk ke DPR. Iya. Itu kayak langsung kan? Langsung. Menjebloskan diri lah. Bukan dijeblosin ya. Iya. Kan Anda sendiri yang milih kan? Iya. Masuk. Dan pasti dengan idealisme mahasiswa ingin mengubah, menciptakan Indonesia yang lebih baik, bla bla bla. Ini pengalaman Anda sudah 4 tahun nih sekarang. Iya. Anda masih merasa optimis tidak dengan DPRD, dengan DPR? Anda masih akan terus berpolitik tidak? Mengingat keadaannya seperti tadi itu. Anda udah angkat, malah Anda yang diserang, malah Anda yang ditegur, malah Anda yang dimusuhin gitu ya. Gimana? Saya tetap ingin api idealisme saya itu tetap sama dari tahun pertama saya gitu. Tapi memang berbedanya adalah sekarang saya sudah paham dengan realitas politik. Kan tentu saya bertumbuh dan melihat kondisi realitas politik yang ada. Nah, saya tidak ingin terhadap kenyataan politik ini memadamkan api idealisme saya gitu. Maka saya selalu memerlukan supporting system yang kuat gitu. Makanya saya senang di PSI karena fraksi mendukung, partai mendukung. Saya tidak ditegur misalnya kalau saya ribut soal anggaran, soal kebijakan. Saya disupport. Yang kedua juga saya juga mengatur stamina. Artinya ya kan kita butuh stamina untuk maraton ini, Bang Ade. Artinya kita bukan sprint nih. Jadi saya ingin karir politik saya, apinya itu terus sama dengan ketika saya menjabat pertama kali. Dengan cara saya menganggap bahwa politik ini sebagai maraton lah. Kita harus tahu kapan kita harus berperang, kapan kita harus bertarung, dan lain-lain. Jadi kalau ditanya api idealismenya masih sama nggak dengan yang tahun pertama saya menjabat, saya jawab masih sama. Dan Anda sekarang setelah tahu realitas politiknya seperti Anda, seperti apa, masih percaya idealisme itu bisa ditegakkan? Saya masih percaya idealisme itu masih bisa ditegakkan. Karena selama 5 tahun di DPRD ini pun saya ngelihat ada progres ya. Maksudnya saya ada dampak lah. Kehadiran fraksi PSI ini walaupun tidak banyak kursinya, tapi ada dampak gitu. Dan saya juga optimis semakin banyak anak-anak muda yang masuk ke DPRD. Bukan hanya lewat PSI. Tidak hanya lewat PSI. Kita lintas partai dan punya idealisme gitu loh. Ya anggap saja saya bukannya superhero syndrome, tapi kita anggap saja kita buka jalan nih. Buka jalan di tahun 2019 DPRD ini ternyata bisa loh. Kita awasi, kita lakukan perubahan gitu ya. Saya harapkan di tahun 2024 ini jadi inspirasi buat anak-anak muda yang lain untuk masuk ke DPRD di seluruh Indonesia lah. Untuk melakukan perubahan. Mulai dari anak-anak muda yang jadi caleg terus terpilih. Saya lihat makin banyak kok di partai-partai lain caleg-caleg yang muda-muda. William, ini terima kasih sekali buat kehadirannya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda harapkan itu ya terbangkitnya inspirasi di berbagai partai lain untuk membangun sebuah DPRD yang lebih baik. Dan bukan cuma di Jakarta barangkali ya. Kita harapkan apa yang sudah dilakukan di Jakarta juga terjadi di kota-kota lain, daerah-daerah lain. Betul. Ya, saya doakan yang terbaik buatmu, William. Semoga bisa lolos nih. Dan lebih banyak orang seperti Anda bisa lolos di DPRD. Makasih Bang. Thank you. Makasih. Nonton, demikianlah percakapan saya dengan William Aditya Sarana. Kita harus sama-sama nih, kita bareng untuk membangun Indonesia lebih baik. Kita harapkan orang seperti William
akan terus dengan idealismenya dan akan ada lebih banyak orang seperti William di DPRD dan di DPR di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih William. Siap. Makasih Bang Ade. Yuk, sampai ketemu.